Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi semuanya. Pokoknya semangat pagi di praktek audit ini. Oke, ketemu lagi dengan saya di pembahasan siklus perolehan dan pembayaran investasi. Kali ini di modul 6 ini bahasanya agak sedikit ya, jadi nggak usah pening-pening nih. Oke, saudara nanti cukup browsing aja bagaimana metode pencatatan di investasi gitu ya. Baik, kita langsung bahas seperti di modul-modul yang lain ya. Di pertemuan ke-7 ini kita bahas masalah siklus perolehan dan pembayaran investasi gitu ya. Jadi ceritanya PT Sukus ini dia punya punya investasi di PT lain, yaitu ada di PT Poh sama PT Piklet ya di modul 6 ini. Oke, kita akan bahas masalah siklus perolehan dan pembayaran investasi di buku 2, buku 1. Saudara bisa buka di halaman 149 ya. Nah, ya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di siklus perolehan dan pembayaran investasi ini kita juga sama ya, prosedur pemeriksaannya dengan siklus-siklus yang lain. Yang pertama kita akan melihat pengendalian internalnya dulu. Jadi SPI dari siklus investasi ini seperti apa gitu kan. Apakah kuat atau lemah gitu kan. Nah, di sana sudah disampaikan bahwa siklus perolehan dan pembayaran investasi ini sistem pengendalian internalnya disimpulkan kalau nggak salah kuat gitu ya. Jadi kita anggap siklus ini penilaiannya terhadap SPI-nya baik. Nah, di halaman 151 ini kesimpulannya. Oke, gitu ya. Baik, berarti kita langsung masuk ke prosedur audit yang harus kita lakukan untuk mengecek investasi PT Sukus. Nah, yang pertama ini sudah ada belangkonya, saudara masukkan, laksanakan, kemudian tulis indeksnya, indeks apa gitu ya. Yang pertama adalah siapkan schedule utama dari investasi. Oke lah, sudah ada. Lakukan konfirmasi atas investasi yang dipegang oleh pihak lain apabila digunakan sebagai jaminan oleh pihak bank atau dikuasai oleh pihak broker atau pialang. Nah, kita memastikan itu karena di dalam tujuan prosedur audit itu seperti yang ditulis di halaman 152 buku 1 bahwa kita akan membuktikan masalah eksistensi dan ownership, kemudian valuation, disclosure, akurasi dan klasifikasi. Ini menjadi program kita utamanya seperti ini. Kita akan membuktikan ini dengan prosedur yang akan kita lakukan ini ya. KKP-nya sudah disediakan gitu kan. Nah, prosedur yang ketiga adalah meminta catatan cost market price pada tanggal neraca untuk saham dan bandingkan dengan at cost-nya. Kita membandingkan harga pasar dengan harga perolehan di awalnya. Seperti apa? Apakah ada perbedaan atau pengurangan atau penambahan gitu ya. Nah, kalaupun ada, sudah dicatat atau belum oleh si pihak akuntannya PT Sukus. Kalau belum, kita berarti nanti akan melakukan koreksi gitu ya. Nah, kemudian periksa transaksi mutasi, penambahan dan pengurangan dengan melihat bukti pembelian dan penjualan apakah telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang atau belum. Nah, kita anggap ini oke lah, centang aja. Kemudian lakukan verifikasi atas dividen tunai atau saham. Nah, yang perlu menjadi perhatian di sini adalah kita melihat ada dua investasi di PT Poh dan PT Piklet yang mempunyai metode yang beda. Ya, menurut PSAK nomor 13 yang kepemilikan saham itu kurang dari 20% itu menggunakan cost method. Sedangkan di atas 20% karena dianggap dia punya suara di perusahaan tersebut, itu dia menggunakan equity method. Jadi pengakuan laba di equity method ini nanti akan dicatat.
Kalau di cost method hanya pengakuan dividen saja gitu ya. Karena mereka tidak punya hak suara atau kecil lah suaranya, hanya kurang dari 20% gitu ya. Nah, ini saudara nanti lakukan satu persatu, kemudian centang atau tuliskan indeksnya berapa. Langsung kita masuk ke kasus. Saudara lihat di halaman 152 gitu ya. Nah, prosedur audit untuk pengujian kewajaran atas transaksi dan saldo. Saudari Olivia memberikan rincian buku besar investasi per tanggal 31 Desember 2018. 2018, kemudian catatan investasinya adalah, kita lihat di sana ada berdasarkan hasil pengecekan akta notaris Paulus SH nomor 35 10 Juni 2018, akta notaris Beni SH nomor 198 tanggal 24 Agustus 2018, serta bukti pengeluaran bank untuk keperluan investasi. Nah, dicatat ada beberapa bukti pengeluaran ya, tanggal 5 bulan 6 2018 dan tanggal 7 bulan 8 2018 serta tanggal 28 bulan 11 2018. Nah, di sana ada pengeluaran investasi untuk PT POH, investasi untuk PT Piglet, dan uang muka pembelian gedung. Yang totalnya 100 juta ditambah 300 juta plus 22.500.000. Ini untuk kegiatan investasi. Tapi kita lihat kembali pencatatannya. Karena tercatat di sini belum ada koreksi sama sekali. Ya. Padahal perolehannya ada yang tanggal bulan 6, bulan 8 dan bulan 11. Nih. Nah, kita lihat atas pemeriksaan akta pendirian yang dibuat di hadapan notaris Paulus tanggal 10 Juni 2018, penyertaan saham PT POH dengan modal dasar 2.000 lembar atau 1 juta per lembarnya. 2.000 totalnya, sedangkan yang dimiliki hanyalah 100 lembar. 100 lembar. Berarti kira-kira berapa persennya ini? Saudara hitung nanti ya, berapa persen 100 lembar atas 2.000 ini. Yang jelas ini adalah kurang dari 20%. Nah, penghitungannya karena kurang 20%, pakai metode cost method. Nah, kalau nggak salah ketemunya adalah 10%. 10% kepemilikan saham PT Sugus pada PT POH. Sehingga pakai metode cost method. Ini menurut PSAK nomor 13. Kemudian investasi pada PT POH, PT Piglet, PT Piglet itu jumlah totalnya adalah 1.000 lembar. Ini total yang di-store. Sedangkan PT Sugus dia memiliki 300-nya. Jadi kita lihat 300 dari 1.000 lembarnya itu adalah 30%. Di mana menurut PSAK nomor 15 itu kalau di atas 20% berarti dia menggunakan pencatatan equity method itu ya. Nah, jadi kita akan menghitung. Nah, di sana dinyatakan bahwa PT POH itu dia memiliki laba tahun 2018 200 juta. Dividen yang dibagikan 20 juta. Sedangkan PT Piglet itu dia memiliki laba 100 juta, dividen yang dibagikan adalah 16 juta di halaman 153 buku 1. Nah, kemudian kita akan lakukan pemeriksaan terutama pada dividen ya dan salah catat. Nah, kita lihat dividen atas PT POH dan PT Piglet ini sesuai dengan persentase kepemilikan, sehingga kita akui dividennya pada PT POH itu 10% atas 20 juta dividen yang dibagikan, berarti kita mendapat bagian 2 juta. Nah, kita akui sebagai pendapatan lain-lain. Ya, kita lihat bahwa pendapatan dividen itu masuk ke pendapatan lain-lain. Nah, sedangkan yang PT Piglet memiliki bagian dividen itu 30%. Berarti 30% kali 16 juta. 4.800.000. Nah, kita masukkan karena metodenya adalah equity, langsung dimasukkan menambah investasi.
menambah nilai investasi, bukan masuk pendapatan lain. Menjadi otomatis menambah investasi. Sehingga kita akui sebagai investasi, pendapatan lain. Karena ini belum dibagikan, ini baru pengumuman, penerimaannya baru tanggal 8 Januari, masuk di tahun 2019, berarti kita akui sebagai piutang lain-lain. Totalnya adalah 6.800.000. Ini koreksi atas pencatatan dividen di PT Piglet dan PT Puh, gitu ya. Nah, saudara masukkan itu nanti di buku 2 kertas kerjanya di halaman berapa ya? Halaman 106. 106 ada catatan pemeriksaan investasi, gitu ya. Untuk bukti konfirmasinya cocok tidaknya di halaman 107 dan 108. Karena hanya ada 2 perusahaan yang diinvestasikan, ya. Nah, kemudian yang metode equity tadi, kita masih mendapat, atau PT Sugus ini masih mendapat bagian dari laba sebesar 30%. Padahal labanya adalah 100 juta. Berarti dia punya bagian 30 jutanya. Ini mencatat pembagian laba PT Piglet. Sehingga kita akui sebagai pendapatan lain-lain 30 juta. Kemudian masukkan langsung penambahan investasi. Investasinya bertambah, gitu ya. Gitu ya. Nah, kemudian itu tadi untuk mencatat laba dan dividen. Nah, ada satu lagi catatan yang sudah masuk ke catatan keuangan PT Sugus, bahwa ada pembayaran di muka untuk uang muka pembelian gedung. Nah, pembelian uang gedung ini dirasain ini bukan investasi dalam investasi saham ya, tapi investasinya adalah investasi gedung. Jadi ini harusnya menambah aktiva tetap, bukan menambah investasi, sehingga harus kita keluarkan. Dengan cara apa? Kalau ini berarti posisinya di debit, kita kreditkan. Kita keluarkan dengan mengkoreksi investasi. Tadi kita keluarkan 22.500.000, kemudian kita akui sebagai aktiva lain-lain. Nah, aktiva lain-lain ini nanti khusus masuk ke gedung ya. Sementara aktiva lain-lain saja nggak masalah. Ini untuk reklasifikasi akun investasi 22.500.000 atas uang muka pembelian gedung. Seperti itu. Ini kita masukkan juga urutan jurnalnya. Nanti untuk urutan jurnalnya saudara sesuaikan dengan urutan yang pertama, kemudian sampai terakhir modul 5 kemarin. Itu urutan jurnal nomor berapa? Lanjut di sini ya. Seperti itu. Nah, kemudian dari beberapa jurnal yang sudah kita catat, koreksinya kita masukkan atas akun-akun investasi. Di sini adakah menambah atau mengurangi? Kita masukkan di kolom pare, debit atau kreditnya. Kalau ini berarti misalkan kredit investasi, kita masukkan 4.800.000 di kredit investasi PT PT Piglet. Sini ya, masukkan sini. Nah, ini hanya sebagai ilustrasi ya. Tadi saudara boleh menyesuaikan dengan pekerjaan saudara di lembar kerja kertas kerja modul 6 buku 2. Nah, begitu saya kira untuk modul 6 sangat sederhana, tapi harus punya wawasan masalah pencatatan investasi saham menurut PSAK yang sudah ditentukan. Seperti itu, saudara selesaikan, tetap semangat, kita lanjut di modul berikutnya. Terima kasih, saya Akhri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.